Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yanti dari HR19C akan menjelaskan materi mengenai Supply Chain Management. Secara sederhana, konsep Supply Chain Management adalah strategi yang berhubungan dengan kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk dari perusahaan kepada pelanggannya. Konsep ini berhubungan dengan bagaimana strategi seorang manajer rantai pasok untuk meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional perusahaan itu sendiri. Adapun perbedaan supply chain dan supply chain management dalam sebuah perusahaan, keduanya akan saling berhubungan. Ditinjau dari pengertiannya saja, dua hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda, di mana supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok saja, sedangkan supply chain management adalah sebuah proses pengelolaan dari perusahaan, pemasok, hingga pelanggan. Adapun pengertian supply management menurut para ahli, yang pertama ada Stevenson. Supply chain management adalah sebuah koordinasi dari rantai pasokan yang sifatnya strategis dan bertujuan untuk menggabungkan antara pengaturan supply dan demand. Yang kedua, Russell and Taylor. Menurut Russell and Taylor, pengertian supply chain management adalah proses pengelolaan mulai dari arus informasi produk hingga pelayanan di seluruh jaringan baik dari pelanggan, pemasok, atau perusahaan. Yang ketiga, menurut Kalakota, supply chain management adalah proses payung mulai dari produksi hingga pengiriman produk kepada konsumen secara struktural. Adapun tujuan supply chain management. Tadi telah disebutkan jika supply chain management adalah strategi yang berhubungan erat dengan aktivitas produksi hingga distribusi. Nah, lalu apa tujuan utama dari supply chain management ini? Tujuan utama supply chain management adalah meningkatkan keefektivitasan koordinasi supply dan demand, di mana strategi tersebut nantinya mampu menengahi masalah-masalah pada proses pengadaan barang, pengolahan supplier, hubungan dengan konsumen, hingga penentuan level outsourcing. Adapun fungsi dari supply chain management. Yang pertama, fungsi fisik. Proses produksi merupakan salah satu bentuk dari fungsi fisik rantai pasok. Tahapan pengubahan bahan mentah menjadi produk jadi dan biaya yang dikeluarkan selama prosesnya juga masuk dalam fungsi fisik supply chain management. Yang kedua, fungsi mediasi. Dalam menyediakan bahan mentah, perusahaan perlu berhubungan dengan pemasok. Selain itu, dalam pengiriman produknya kepada para pelanggan, perusahaan juga membutuhkan seorang distributor. Dua alasan tersebut adalah gambaran dari fungsi supply chain management sebagai mediasi. Dan yang ketiga yaitu fungsi biaya. Jika sebuah perusahaan mengatur jalannya rantai pasok, biaya yang berhubungan dengan riset pasar, desain produk, dan biaya operasional lainnya juga bisa dengan mudah dipantau dan ditinjau kembali. Adapun proses dalam supply chain management. Konsep supply chain management meliputi cakupan kegiatan yang sangat luas untuk membantu memahami. Yang pertama ada perencanaan. Menyusun sebuah perencanaan bisa membantu alur supply chain management agar lebih efisien. Proses ini berisikan kegiatan pengumpulan data apa saja yang berkaitan dengan supply chain. Selain itu, tahap ini juga bisa dilakukan perusahaan untuk mengurangi resiko yang akan terjadi selama proses produksi hingga pengiriman produk kepada pelanggan. Yang kedua ada source and inventory. Strategi supply chain management adalah penjabatan antara perusahaan dan pemasok. Tentunya perusahaan ini ingin menghasilkan produk yang terbaik untuk pelanggan mereka. Karena itu perlu adanya tindakan seleksi pemasok atau supplier. Sebuah company harus bisa memilih mana source yang kredibel atau tidak. Yang ketiga, produksi. Tidak hanya proses pengubahan bahan mentah menjadi barang jadi. Komponen satu ini meliputi ujian coba produk hingga pengemasannya untuk meninggalkan impresi yang baik. Serta harus memilih kualitas bahan mentah hingga kemasan layak untuk ditawarkan pada pelanggan. Yang keempat, transportasi dan pengiriman. Perusahaan harus menentukan secara tepat transportasi apa yang digunakan untuk memindahkan pasokan bahan dan produk. Dalam hal ini, seorang supply chain manager harus mampu
mengelola jaringan distribusi dengan baik agar prosesnya berjalan lancar. Dan yang kelima yaitu pengembalian. Sebuah company harus bisa menangani komplain berupa pengembalian produk secara responsif. Sebaiknya susun perencanaan layanan tambahan bagi pelanggan yang memiliki masalah dengan produk. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.